Iya, itulah saya mau tanya. Apakah di kitabnya itu ada cara macam mana itu masuk dalam Islam? Udah, jin nggak disunat. Jin nggak disunat. Iya, berarti kalau dalam Islam apalah batal lah sunatnya itu. Iya, memang batal karena jin nggak disunat. Udah. Iya. Boleh jawab nggak? Boleh Pak. Gampang kok jawabnya gitu aja, jangan terlalu panjang. Ya silakan Ustaz Unggul. Ya siapa tadi namanya Pras ya? Pras yang pertama salah. Pertanyaannya ketika Nabi Muhammad SAW sholat dikerubungin jin. Bukan. Di dalam Al-Quran sebelumnya jin itu dia biasa naik turun ke langit. Gampang menerima berita-berita langit untuk diteruskan kepada dukun-dukun, nabi-nabi penyesat untuk menjauhkan orang dari menyembah Allah tetapi menyembah manusia, menyembah gunung, menyembah pohon dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa ada nama surat jin? Bukan berarti surat itu untuk jin, tetapi karena menceritakan. Begini Bang. Dengerin dulu dong. Anda bertanya, saya dulu dong. Dengerin dulu. Makanya saya dulu pas. Karena ada ayatnya itu. Iya, ini saya jelaskan. Bapak mau yang akademis, saya itu orang akademis. Kalau Bapak mau ditembak-tembak langsung, itu aja. Bapak salah, jin tidak disunat. Udah selesai. Bapak nggak disunat berarti seperti jin. Dah, itu aja deh kalau nggak mau secara akademis. Ya, gitu aja. Berarti anak ini mah iya tak apalah, kan ada kitabnya di Quran. Sekarang pertanyaan nggak apa-apa terus. Sekarang ditanya balik, apakah Roh Kudus disunat? Kan kalau dalam tahulah kalau dalam Kristen tak ada secara sunat itu karena Yesus sudah menggenapi semua itu. Orang Yesus memang disunat kalau dengerin dulu. Begini Kak. Dengerin dulu. Yesus disunat. Siapa yang sunat? Sebentar. Yesus disunat. Siapa yang sunat? Iya, siapa yang sunat Yesus? Siapa yang sunat Yesus? Siapa namanya? Siapa namanya? Mungkin saya bagi tahu. Ya sama pertanyaan tadi. Karena Yesus dong, saya ikut bertanya dong. Boleh dong. Kan waktu lahir boleh dong. Itu masih hukum Taurat tahu. Oke, boleh dong. Saya bertanya dong. Boleh. Silakan dong. Ini Ustaz Sugi aja deh. Lanjut Ustaz Sugi. Pak Pas, ini kan ada kaitannya bicara dengan roh halus ya kan. Saya ingin bertanya kepada Pak Pas nih. Siapa Kenju siapa yang namanya ini? Saya ingin bertanya. Iya. Ketika Yesus di gondol iblis sesuai yang tertulis di dalam Matius 10 ya. Nah, di situ kan Yesus berkata itu, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanyalah kamu berbakti." Pertanyaan saya, ada tertulis di mana itu Pak? Iblis disuruh menyembah Allah Pak. Ada tertulis di mana itu? Kitab Matius. Loh, waktu itu belum ada kitab Matius Pak. Jangan asal jawab Pak. Waktu itu belum ada kitab Matius. Di dalam kitab Matius tertulis kata Yesus, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanyalah kamu berbakti." Pertanyaan saya, ada tertulis di mana yang dimaksud Yesus itu? Iya, kan di Taurat juga ada. Ya, sebut ayat. Sebut ayat. Iblis menggodai Adam dan Hawa. Begitu kan? Pakai dalil. Anda kan tadi minta pakai dalil. Yuk pakai dalil. Ada dalilnya perjanjian lama. Iya, tunjuk ayat. Mungkin saya kalau ini Anda minta tunjuk dalil, tapi ketika dimintain dalil Anda blunder. Kan jelas kata Yesus, "Nyahlah iblis." Begini, kalau mau baca sajalah di perjanjian. Saya ini pakar Bible dari Kejadian sampai Wahyu banyak hafal. Kalau nggak percaya Bapak boleh open cam dengan saya. Bapak ini bukan saya asumsi ini. Ya.
Ansumsi, Ansumsi ini ada ayatnya. Ya, tunjuk ayat supaya Bapak tidak dituduh asumsi. Makanya tunjuk ayat gitu loh. Di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah. Ayo. Makanya saya tak setuju tadi karena kalian juga tadi tak menuju ayat yang al-jin tadi. Oke, kita nanti buka, Bapak baca ya al-jin, oke? Iya. Bisa baca Bapak? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Dia nanti Bang gitu nanti itu, biar Bang. selesai dulu. Tunggu, Bang. Iya, di perjanjian lama. Boleh ditunjuk perjanjian lama di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, biar jelas. Bapak ini. Loh, masa salah saya. Bahwa itu asumsi. Ayo. Bukan asumsi. Ini Kenju Sar. Saya jelas Kenju Sar. Mengkodai Hawa, memakan buah. Oke. Kenapa lari ke sana Kenju Sar? Bentar, Bang. Biar sama saya aja, Bang. Biar sama saya aja, Bang. Oke, di dalam ketika ular membujuk Adam, nggak ada diperintah menyembah Allah, Pak. Itu di dalam kitab Kejadian 3 bisa kita lihat. Anda baca sampai selesai, nggak ada perintah iblis disuruh menyembah Allah, nggak ada. Nggak ada. Anda baca aja dari Kejadian 3 itu sampai selesai. Nggak ada. Ayo, di mana? Ada. Di Kejadian Keluaran ada. Di Keluaran di ayat berapa? Pasal berapa? Biar tunjukin dong. Kenapa Bapak ketawa? Bapak nggak bisa jawab. Bapak ketawa aja. Iya. Nggak imbang Pak Sugi, nggak imbang. Jadi saya suruh turun. Oke lah, saya nyimak lagi lah, udahlah. Kalau dilanjut dengan yang lain. Bukan nggak ini Bang, perlu jauh. Ya, Bang, sebentar. Ini anak. Sebelum tadi saya jawab, saya bertanya. Sekolahin aja. Kita sekolahin aja. Iya. Pakai dalih. Tadi kalian begitu apa menuju dalih? Bro, sebentar bro. Udah diam dulu. Dengerin dulu. Yesus pernah berkata-kata kasar nggak? Yesus waktu hidup pernah berkata-kata kasar nggak? Tak pernah. Mana saya pernah. Yesus pernah ngatain orang anjing loh. Di mana? Di Bible mula. Iya, di mana ayatnya? Saya tahu. Bagaimana bunyinya? Karena saya tahu verikopnya apa. Jadi kamu nggak pernah baca ayatnya gitu? Iya, saya tahu. Tapi verikopnya apa dari abang? Kenapa abang Bapak bilang begitu? Pernah Yesus beranjing? Wah, berarti nggak tahu nih Bapak nih. Saya tahu. Tapi coba bagaimana bunyinya nanti saya bagi tahu lah di mana. Coba kenapa bisa Yesus ngatain orang anjing gitu? Kenapa? Perempuan pula lagi. Iya, bagaimana bunyinya biar jelas ya. Ya saya mau tes kamu, saya tahu ayatnya, saya mau tes kamu di ayat berapa. Yang aja nggak tahu Bapak. Bukan saya tahu, tapi bagaimana bunyinya kalau menurut abang? Kenapa abang menyampaikan kalau tak baca bunyinya bagaimana? Nggak tahu ayatnya. Saya tahu nanti bagi tahu kemana. Di mana kira-kira itu di Lukas kah, Matius kah? Iya, saya bertanya dulu bagaimana bunyinya dulu. Kamu ditanya kok, kamu nggak bisa jawab. Tadi saya bertanya kan, waktu sudah Bang Andi enggak macam itu kan kalian juga sudah tahu itu bahwa itu dari Al-Jin ayat 19. Oke. Sebelum berlanjut, jadi tolong yang lainnya cukup Mas Andi dengan Mas Pras saja, yang lainnya ditahan. Untuk yang di live komen Yulifikar Official, sebentar lagi saya riset, akan saya live-kan lagi dengan tema yang berbeda mengenai sunat atau sunat hati atau sunat apa ya. Saya ucapkan terima kasih dan beberapa saat lagi saya tutup dan beberapa menit kemudian akan saya live-kan. Lanjut Mas Andi. Iya. Dek, kamu nggak pernah baca Bible ya? Saya baca Bible lah. Terus kenapa kamu nggak tahu kalau Yesus pernah memanggil wanita anjing? Iya, kan abang bertanya sama saya. Saya juga boleh bercakap seperti itu. Kalau kita dalam firman itu mesti kita tahu bunyinya bagaimana. Biar saya nanti bagi tahu firmannya macam
Perikopnya seperti apa sih? Coba jelaskan perikopnya. Tak mungkin lah saya bagi tahu. Kita ini membahas kan. Apa itu kalau macam ini kita kan kalau kita ke sekolah kan bertanya sama guru kan, apakah guru itu dia beri jawaban? Tak ada kan macam itu. Jadi Yesus nggak pernah ngatain orang anjing ya, nggak pernah ya? Saya tak pernah tahu sama depan orang bilang anjing, tak pernah. Tapi kalau ada bunyinya seperti itu, bagaimana? Coba bagi tahu bagaimana cara bunyi. Ntar dulu saya cari ayatnya dulu. Cuma 15 ada 26. roti. Berapa? Di bawah meja 15 tuannya. ada 26. Iya itu. Bukain tuh biar dia baca tuh, bukain tuh. Itu dilihat dari ayat 23 lah. Jadi supaya tahu kronologinya itu seperti apa, nanti dibaca sampai ayat 27 begitu. Ya baca deh. Ya, di mana? Itu baca itu dikasih tahu ya. Oke. Biar saya kasih tahu Bapak ini ya. Sepertinya masih kurang paham tentang Bible. Jadi ceritanya di situ ada perempuan minta tolong kepada Yesus. Anaknya itu kerasukan setan. Perempuan itu perempuan Kanaan. Ya, guru, Tuhan anak Daud. Nah, ini Tuhan tapi anaknya Daud ini agak mumet juga saya. Tuhan anak Daud tolonglah anakku kerasukan setan yang sangat parah. Yesus tidak mendengarkan itu, gitu ya. Ini langsung saya cerita aja, tidak tidak lepas dari yang tertulis, tapi intinya begitu. Jadi perempuan itu minta tolong kepada Yesus, tapi Yesus ini cuek. Kenapa? Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja, gitu loh. Terus para murid itu berkata kepada Yesus, Guru, perempuan itu terus mengikuti kita sambil teriak-teriak. Dijawab Yesus, ya tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Dijawab oleh perempuan itu, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya, seperti itu. Jadi ada orang minta tolong kepada Yesus malah disamakan dengan anjing. Nah, seperti itulah intinya. Lanjut. Apakah logika abang itu, apakah Yesus memfitnah kata seperti itu? Ini kata-kata. Ya iyalah, karena bagi Yesus ya kan ajarannya itu hanya untuk orang Israel saja. Maka dibaca di ayat 24-nya itu, Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Gitu loh. Nah, roti di sini adalah ajaran. Yesus berkata roti bagi anak-anak, maksudnya roti yang untuk orang Israel itu tidak layak untuk orang luar Israel. Gitu loh, makanya diumpamakan roti bagi anak-anak tidak layak dilemparkan kepada anjing. Sepertinya ini anak ini nggak boleh bermain ayat aja deh, gini aja deh. Bro, itu Yesus selama hidup di dunia dia Tuhan apa bukan Tuhan, bro? Nah, ini Tuhan lah dia. Kambuh ini jurusnya ya, ini. Okay. Tuhan ya. Iya. Nah, karena ya udah deh. Kenapa saya mau katakan Tuhan? Karena ada tertulis dalam kitab itu. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat. Nah, itu Lukas berapa itu, bro? Iya, Lukas 2 ya 11 saya ajarin. Oke, baik. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan ya? Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iyalah, terbuktilah perkataan itu. Mantap. Terus kemudian kan begini. Ya udah. Hari telah lahir bagimu. Salah itu. Tuhan selamat di kota Daud. Iya, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan ya? Iyalah. Terus kemudian waktu kecil ini Tuhan kecil dong. Iya. Kalau waktu menangis-nangis itu gimana itu Tuhan nangis-nangis waktu kecil? Iya, namanya bayi. Ya kan bayi Tuhan. Bayi Tuhan kan? Namanya bayi, begitulah kalau lahir bayi. Tapi kan Tuhan. Iya tuh, memang dia masih kecil bayi, Bu. Bayi, masih bayi lah, karena dia berupa manusia.
Jadi Tuhan disusui sama ibunya gitu? Iyalah. Mana yang banyak, belah kiri apa belah kanan yang banyak? Iyalah kan kalau bayi itu memang dia mau mana mau kiri kanan apa saja kan namanya bayi. Ya kan Apakah ini pernah tahu lihat bayi? Tak pernah saya pernah lihat bayi. Saya pernah lihat bayi. Saya punya anak juga bayi. Tapi bayi saya bukan Tuhan. Ini yang kita omongin Tuhan. Ya lain lah kita ini. Iya. Ciptaan roh. Ya itu kira-kira itu waktu Tuhanmu tidur itu gimana waktu itu Tuhanmu tidur? Lama nggak kalau Tuhan tidur? Ya kan macam kita macam berupa kita kan tidur juga. Ya tapi kan Tuhan masa tidur, emang Tuhan ngantuk gitu? Iyalah disamakanlah dirinya kepada manusia karena dia turun sebagai manusia begitu. Katanya Tuhan kok manusia lagi sih? Iya. Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Iya, dia melahirkan apa? Dia melahirkan berupa manusia. Katanya melahirkan Tuhan. Iyalah. Berarti Tuhan tidur. Abang ini macam mana nih abang? Iya macam mana? Kau sendiri. Dia bagi sama dengan karena kita sama manusia. Dia berasa seperti manusia karena dia berupa manusia. Coba kamu tadi baca ayat yang kamu tahu itu Lukas 2:11. Coba kamu baca lagi. Coba baca. Bacalah kita jelaskan coba. Tadi kamu hafal kok. Sekarang kamu nggak mau baca lagi. Ayo baca lagi. Iya kan kita sudah baca tadi. Nah, sekarang apa yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Iya, dia melahirkan manusia berupa manusia. Iyalah. Kamu bilang tadi berarti bukan Tuhan. Begini. Coba baca ayatnya. Saya kasih saya pandu setelah lahir bagimu. Apa ketemu sama dia katakan kau apa nanti melahirkan. Coba baca lagi ayatnya. Coba baca lagi Lukas 2:11. Coba baca. Abang. Saya bantu ya. Telah lahir bagimu. Nah, lanjutkan. Oh. Nah, coba baca. Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan sih? Kalau Bunda Maria melahirkan manusia berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Berarti Bibelnya salah gitu aja. Nah, ayo, pilih mana ini? Mau Yesus Tuhan apa mau Yesus manusia? Pilih. Ayo. Iya, tadi baca di mana tadi? Ayat berapa itu? Lukas 2:11. Oh. Tunggu ya. Lukas 2 ayat 11. Oke, itu Lukas 2. Ada Bible di situ apa lu baca komik? Iya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan apa ayat 11-nya ini kan? Iya. Terus Bunda Maria melahirkan apa? Iya, dia melahirkan manusia. Mana ada Tuhan manusia di situ? Manusia. Mana ada Tuhan berupa manusia? Mana ada? Coba baca ya. Tidak ada tulisannya manusia di situ. Coba baca. Iya. Ayo. Kamu jangan ini verikonya ini. Tengok verikonya apa arti verikonya gembala-gembala? Enggak ada gembala di situ. Enggak ada gembala. Iya, verikonya di atas. Enggak ada gembala di situ. Ayat 8-nya itu gembala-gembala. Itulah dikatakan di situ. Jadi sekarang gini, kepanjangan perikop. Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Iya, dia melahirkan Tuhan berupa manusia lah. Oh, berarti ada dua yang dilahirkan, manusia dan Tuhan gitu? Iyalah, karena di tubuhnya ada roh Allah. Dia terus yang nete, sebentar. Yang nete manusia apa Tuhan? Hah? Roh Allah yang nete. Yang nete manusia apa Tuhan? Iyalah manusia dia manusia lah berupa manusia. Iya, waktu manusia netek Tuhannya kemana? Iya. Oh, apa? Kan dia bayi macam mana lah kalian ini? Kan dia bayi berupa Tuhan. Ya, emang bayi yang begini saya jelaskan. Kan bayinya Tuhan. Kan pemikiran begitu ya. Begini, mungkinlah orang ada dia melahirkan contoh ya, ada melahirkan orang sudah menjadi besar. Tak ada kan lahir kecil
janin siapa bilang yang besar? Orang kecil ini loh. Iya, kan kamu tadi mengatakan seperti itu. Memang baik seperti itu. Iya, bayi iya kan bayinya tapi itu bayi Tuhan. Yang waktu manusia dengerin dulu bro, dengerin dulu. Waktu manusia netek kecil ini, bayi kecil manusia ini itu, waktu netek Tuhannya kemana? Iya, di tubuh dia lah. Berarti Tuhan ikut netek? Di roh dia lah, roh dia. Yang mengetek itulah tubuh jasmanisnya. Kalau roh Tuhan tak ada lah. Jadi roh Tuhan membantu jasmani ini netek gitu. Tak ada. Hanya jasmanisnya. Lucu-lucu. Iya, saya juga lucu deh lihat ayat-ayat di Bibelmu itu. Iya. Ya silakan kalian berlucu-lucu ya, berlucu-lucu lagi ya. Nah ini tadi temanya sudah tak tulis loh, masalah sunat tadi, sunat jin tadi, kok larinya ke netek-netek ini gimana? Begini kawan-kawan. Temanya itu berubah. Sini aku balikin ke sunat dong. Begini kawan-kawan. Kenapa saya ya tadi mau saya ajak serius pada nggak mau, ya udah lanjut aja lah situ. Mungkin gini bang, ini mungkin pertanyaannya kayak ini. Coba Meli coba nanya Mel, silakan Mel. Jangan yang susah nanya. Ya, biarkan Meli yang nanya. Udah malam ngantuk ini, jangan yang serius lah. Netizen itu butuh edukasi. Jadi kalau debat itu yang ada ilmunya gitu loh. Tapi ini nggak berilmu gimana Ustaz? Meli. Tadi saya bertanya. Nggak ada. Lanjut. Tapi kalian mengakui ada kitabnya. Tapi kalian mengakui bahwa jin itu dia ada. Ini bro. Boleh baca. Kamu pernah melihat jin? Masuk. Apakah dibolehkan masuk dalam Islam bagi sunat macam itu? Kamu pernah melihat jin nggak? Iya, memang tak pernah. Tapi kenapa ada kitab jin? Kalau memang kalian tak boleh lihat. Nah itu iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung gimana itu? Kan berkehendak Yesus kepada iblis. Karena iblis ini apa namanya? Biarkan dia salah, biarkan. Lomba-lomba kepada Allah. Kalau iblis ini memang berlomba-lomba kepada Allah. Apa kata Allah? Yang menang siapa? Iya, yang menang dalam perlombaan itu Yesus apa iblis? Iya, jurinya siapa itu? Menanglah Allah. Jurinya siapa ya? Karena iblis lari. Tahu yang menang Allah, jurinya siapa emang? Iya, lain kepada Muhammad kan dikerumuni jin. Enggak, kok tahu Allah yang menang. Jurinya siapa? Lu nggak bisa ngarahin domba sih, lu ngarahin pinter gua. Nggak ngerti lu ngarahin. Kan gini tadi kan iblis berlomba sama Allah itu. Yang menang Allah. Kan kita yang menang kan si Allah ini. Iblis sama Yesus. Yang menang jurinya itu siapa? Iblis sama Yesus berlomba. Bapak ini tadi kan bertanya, apakah jin itu disunat? Nah sekarang pertanyaan Bapak, apakah Bapak pernah melihat barangnya jin itu kelaminnya jin? Sehingga Bapak bertanya, dia harus disunat. Karena di syariat di dalam Islam mesti ada syariat. Iya, betul Pak. Iya, kalau memang betul kita tak terlihat, kenapa ada surah Al-Jin? Siapa yang menulis itu? Itu surat Al-Jin itu istilahnya surat jin itu bukan untuk jin. Dilihat yang betul. Itu ceritanya ketika Nabi baca Al-Quran, jin-jin itu mengerumuninya. Nah, jadi pertanyaan Anda, apakah jin itu sunat? Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, apa Anda pernah melihat barangnya jin, kelaminnya jin, sehingga Anda bertanya harus disunat atau tidak? Itulah saya bertanya. Iya, kita sama-sama belum pernah melihat kelaminnya jin. Biarkan berdua. Assalamualaikum. Salam. Biarkan. Saya tidak pernah melihat. Berarti diam. Bentar ngapa? Pada diem ngapa kalau ada orang diskusi itu? Tolong yang lain diam. Bentar. Nah, kita bisa menjawab itu jin itu perlu disunat atau tidak kalau kita pernah melihat kelaminnya jin.
Bapak pernah melihat kelamin jin? Iya, memang saya tak pernah lihat. Nah, Tapi iya. kitabnya perkataan jin ada di dalam itu kan, ada. Gimana? Kan perkataan jin itu ada kan, dia punya 1-28 itu ada perkataan jin di situ kan. Iya ada. Iya. Tapi apakah syariat itu bisa mengenai jin, kecuali kalau kelaminnya jin itu sama dengan kelamin manusia, bolehlah dia disunat. Tapi kalau nggak sama apanya yang mau disunat? Begini. Siapa tahu kelaminnya jin seperti kelaminnya itik, muntir-muntir kayak bor begitu. Beginilah Bapak. Iya. Begini, makanya saya tadi bertanya begitu. Kan ada syariatnya dalam Islam, tak boleh masuk Islam kalau tak boleh disunat, tak boleh soleh lah, tak boleh apapun. Tapi kenapa jin ini dibolehkan? Bolehkan apa sampai maksudnya? Kita boleh mungkin sampai dia ada perkata-kataan di situ, ada kitab. Ini justru pertanyaan ini bisa kembali ke Anda. Karena menurut Yesus, jin itu juga harus menyembah Tuhan. Nah, apakah jin itu disunat? Karena syarat menyembah Tuhan juga harus sunat menurut Bible. Kejadian 17 ayat 14. Maka berapa? Kejadian 17 ayat 14, semua yang apa itu harus disunatkan begitu. Kejadian 17 ayat 14 itu kan tentang sunat begitu kan? Iya. Nah, apa itu iblis itu juga disuruh sunat juga bisa 17, supaya bisa menyembah Tuhan. 17 dan 14. Oh, tunggu ya. 17 ya. Oke, Matius. Ayo kita tunggu 14 hari. 14. Oke. Nah, oke, saya baca dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilayakkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini kan kitab Taurat. Iya. Kitab Taurat. Betul kan, sama di kitab Quran kan, kitab Taurat disunat itu. Makanya syariatnya ini perjanjian lama. Iya, betul. Terus lanjut. Tolong yang lain diam dulu biar berdua. Kan ini kitab Taurat. Kita mengikuti ahli Taurat dulu mengikuti seperti itu. Kan begitu juga di Quran. Tapi kenapa dikatakan sekarang kan di syariah mesti masih seperti itu? Kan itulah saya bertanya itu kenapa, karena saya dengar itu kan jin-jin itu karena Muhammad boleh diislamkan itu jin, makanya ada Quran mereka, kitab mereka boleh sholat. Nah, itulah saya bertanya apakah mereka itu disunat. Ya tidak tahu Pak, saya nggak pernah melihat kelaminnya jin kok, kecuali kalau kelaminnya jin itu sama seperti kelamin manusia harus disunat. Nah, sekarang menurut Bapak kelaminnya jin sama dengan kelamin manusia Bapak, atau tidak? Oke. Begini Bapak, kalau tak tahu, boleh kita bertanya lah kalau siapa-siapa lah macam itu. Kenapa di kitab kita ini jin boleh masuk? Kan belum disunat dia. Kenapa ya boleh aja orang Yesus juga boleh masuk kok. Yesus kan bisa membolehkan. Bang, bentar Bang. Barusan kitab saya. Sebentar. Tadi kamu bentar. Tadi pertanyaan ditulis itu. Begitu. Kan perlu pertanyaan juga itu. Ya, sudah. Jawabannya jinnya sudah disunat. biarkan Masuki. Aduh, Masuki mau bentar. Tak mute semua ini. Biarkan Masuki dulu. Yang lainnya yang baru datang, jangan ucapkan salam ya. Ucapkan salam cukup di chat. Karena kalau kamu mengucapkan salam dengan keras di sini akan mengganggu konsentrasi. Karena salam itu nanti wajib dijawab, kalau nggak dijawab saya berdosa. Nah, kalau saya menjawab, saya pecah konsentrasi saya. Chat aja lewat chat kalau yang mau salam ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini ada perkara yang sama, Pak. Yesus juga menyuruh jin itu menyembah Allah, artinya disuruh taat kepada Tuhan, kan begitu. Nah, di dalam Islam pun begitu. Nah, apakah di dalam Kristen iblis itu juga harus sunat supaya bisa menyembah Tuhan, begitu loh. Jadi ada perbandingan yang sama. Menurut Anda seperti apa itu? Monggo dibuka
Apa mute-nya dibuka Pak? Pas. Kenju Pak Kenju, dibuka Pak Kenju. Aduh, dibuka Pak Kenju. Oke. Oke. Silakan. Malah ditutup lagi. Buka Pak. Kita punya permasalahan yang sama ini Pak. Ya. Nah, silakan. Kenapa dimulai lagi? Oke. Begini Bapak, karena di kitab kami tak ada kitab J. Kalau ada kitab J saya bertanya. Bukan masalah ada kitab jin atau tidak. Yang dipermasalahkan ini ada perintah yang sama-sama disuruh menyembah Allah gitu loh. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dan jin itu untuk menyembahku. Nah, menurut Yesus jin, iblis, jin juga disuruh menyembah Allah. Apakah mereka juga perlu sunat? Iya, karena begini, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena iblis itu disembah Yesus. Iblis disembah Yesus. Dicoba Yesus waktu puasa. Oh, dicoba. Begitu. Iblis dicoba Yesus atau Yesus yang mencoba iblis? Iblis mencoba Yesus. Oke, lah iya, berarti kan iblis ini disuruh menyembah kepada Allah itu, iya kan? Tunggu dulu, betul enggak? Nah, pertanyaannya apakah iblis itu juga perlu sunat? Karena disuruh taat terhadap perintah-perintah hukum Taurat. Itu lain verikonya Bapak. Loh, kan kok lain gimana? Begini Bapak, kan di veriko Bapak di syariat Bapak, kan mesti masuk Islam, itulah syariatnya itu. Ya sama. Di dalam kitab Taurat Anda juga diperintahkan untuk sunat, bahkan yang tidak sunat harus dihukum mati. Saya paham. Boleh. Di Kristen kami boleh juga, karena Yesus sudah digenapi, bukan semesti itu lagi. Digenapi itu maksudnya apa? Digenapi bukan apa macamnya kalau kita disunat sudah suci kita. Ada suci gitu. Jadi hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi untuk Kristen gitu ya, termasuk sunat gitu ya. Berlaku seperti saya sudah sunat, tapi bukan sunat dalam syariat Kristen, bukan sunat sunat sendiri. Sunat apa itu Pak? Bukan macam apa di syariat. Iya, sunat apa maksudnya? Iya, sunat seperti apa lah? Kalau saya boleh mau sunat, saya pergilah. Bukan gitu. Dalam Kristen. Bapak sunat enggak? Begini Bapak. Nanti bukan dalam Kristen mengatakan kalau kamu belum sunat tak boleh masuk Kristen, bukan macam sama Bapak. Iya. Pertanyaan saya sekarang Bapak sunat enggak? Iya. Bapak sunat. Kalau Bapak sunat Yesus Kristus nggak berlaku bagimu Pak. Apa dia? Kalau Anda sunat Yesus nggak berlaku untuk Anda. Bukan soal tak berlaku. Loh, ini ada ayatnya. Iya. Galatia 5 coba dibaca Galatia 5 ayat 6. Iya, makanya saya katakan tadi kan di Taurat kan mengatakan mesti disunat karena menurut Taurat harus disunat. Tapi menurut Paulus tidak boleh sunat. Jadi mana yang betul? Disunat atau tidak disunat? Iya kan Yesus dia menggenapi semua hukum Taurat. Makanya tertulis di situ. Enggak, saya tanya, Anda tadi katanya sunat. Iya. Nah, kalau Anda sunat, Yesus Kristus nggak berlaku untuk Anda. Iya. Berguna juga lah Bapak. Coba buka Galatia 5 ayat 6. Buka coba di share, siapa yang bisa share? Galatia 5 ayat 6 coba share. Bapak Loh iya ini betul ini, saya nggak omong bohong nih. Iya, saya sudah bagi tahu. Nih, bentar. Kita nggak boleh asumsi. Galatia 5 ayat 6 coba. Siapa yang share nih? Entah. Ayat 2. Nggak apa-apa, siapa-siapa nggak masalah. Ya silakan. Galatia 5. Coba diturunkan dikit. Belum nampak semua tulisannya itu. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Bentar ya. Coba naikkan. Kita baca dari ayat 1 biar lebih jelas. 2 Ustaz lagi. Dari ayat 1. Enggak apa-apa. Itu Galatia tadi namakan. Galatia itu. Kalau Galatia 1. Galatia 5. Galatia 5. Iya, Galatia 5.
Coba Galatia 5 coba. Ayat. Oke ya. Oh. Tak apa kan ada dalilnya. Nah, ini di dalam Galatia 5 ayat 3 ya. Sekali ini dari ayat 22 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah loh, bagaimana Pak? Iya, Bapak bersunat, berarti Yesus nggak berlaku lagi untuk Bapak nih. Bukan maksudnya tak berlaku, kan artinya itu. Bukan masalahnya kalau kita tak disunat. Mengikuti ini Yesus. Saya kira ayat ini tidak perlu ditafsir ini Pak. Kalau tidak disunat, kalau memang kau hatimu turut kepada Yesus tak apa, itulah perkataan seperti itu. Dan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini dia. Itulah jawabannya saya sampaikan itu. Kalau Anda bersunat, Kristus tidak berlaku. Iya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Nah, jadi matinya Yesus itu, tunggu bentar. Jadi matinya Yesus di tiang salib itu untuk memerdekakan orang Kristen dari hukum-hukum Taurat. Ya kan? Nah, kalau tetap memaksa menyunatkan dirinya, sama saja tidak menghargai pengorbanan Yesus di tiang salib. Begitu loh maksud ayat ini. Bapak. Kok Anda nggak paham dengan ayat sendiri? Bukan masalahnya begitu, Bapak. Ini ayat namanya kita sudah beriman itu karena sudah kita percaya bahwa itu kita Taurat itu sudah digenapinya, bukan maksudnya seperti itu tak berguna. Ini Anda melenceng dari kitab Anda sendiri. Dalam iman itu orang tak bertanya seperti itu, bukan seperti ini Anda melenceng dari ayat Anda sendiri. Jelas-jelas ayatnya mengatakan benar supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, kalau Anda menyunatkan dirimu, sama saja Anda tidak menghargai pengorbanan Yesus di tiang salib. Karena menurut Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, salibnya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Gitu loh, Pak. Terserah Bapak karena ini bukan terserah saya, itu tertulis di dalam kitab Anda. Kitab Anda menyatakan demikian. Nah, kalau Anda bersunat, maka Yesus Kristus tidak berlaku lagi untuk Anda karena Anda tidak menghargai pengorbanan Yesus di tiang salib. Begitu, Pak. Itu seperti itu, Bapak. Efesus 2 ayat 15. Karena Yesus itu datang mengajar kasih mengampuni, bukan itu soal sunat. Itu maksudnya. Gimana Bapak ini? Ini melenceng dari ayat. Ayatnya jelas-jelas berkata seperti itu. Ayatnya ada bukan macam itu tadi. Jadi begini Pak, saya sarankan kalau Anda mau menafsir ayat Bible, pakai ayat, jangan pakai otak kita sendiri. Kalau ditafsir pakai otak kita sendiri melenceng akhirnya. Makanya tafsir ayat dengan ayat. Memang dalam pikiran Bapak melenceng. Karena ada ayat. Karena Anda tidak menafsir berdasarkan ayat. Saya menafsir ayat dengan ayat. Ini saya tafsirkan dengan Efesus 2 ayat 15. Bapak tadi sudah bagi tahu ada ayatnya kan. Tapi bukan masalah Yesus itu tak berguna yang bagi orang yang sudah sunat, bukan. Loh, ini jelas ayatnya berbicara begitu. Iya, kan digenapinya orang yang seperti itu. Makanya tertulis di kitab Paulus. Ayat sendiri, kitab sendiri Anda bantah. Kan bukan sudah saya jelaskan. Di Bapak, itulah saya sampaikan. Ya. Kenapa ada kitab jin tapi secara sunnah tak ada di situ? Maksudnya? Iya kan ditulis kalau memang dia sungguh ada kitab dia mungkin ditulis lah di kitab atau bukan di kitab jin atau di Quran ditulis jin itu masuk
masuk sunat juga. Melenceng jauh, Anda penafsiran Anda melenceng jauh. Jelas-jelas mengatakan di situ supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Itulah kita perlu bertanya. Ya kan? Merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Tunggu dulu gantian ya. Nah, di ayat ini sangat jelas dikatakan seperti itu. Yesus Kristus telah memerdekakan Anda dari kukuk perhambaan. Artinya ketika Yesus di tiang salib, ya sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15, orang Kristen itu sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat ini menurut ini, termasuk sunat, maka sama saja dia tidak menghargai pengorbanan Yesus. Seperti itu, Pak. Anda melenceng sekali penafsiran Anda dari kitab sendiri. Aneh ini. Silakan, buka. Monggo. Silakan. Halo. Aduh, sudah nggak mau ngomong sama saya. Lanjut yang lainnya, udah nggak mau ngomong sama saya sepertinya. Bang Andi? Iya, ngambek kayaknya. Lanjutlah. Ya, saya dong mau tanya sama Pak siapa tadi? Ajar kasih Bang Dewa. Oh, lagi nonton bola. Udah beres sih. Lanjut. Siapa tadi ya? Genju. Udah keluar ya? Belum. Dia disamakan dengan jin kali manusia ya. Lagi mempersiapkan pisau. Dia mau sunat jin. Mana? Ketawanya Ketawa enak. dia kan. Harus begitu kalau ngomong sama dia, harus dipancing. Iya. Ngomong nongol. Kita heran kan. Pertanyaan sekarang ini, Bro. Kulupnya takut dipotong, Bang. Bagaimana caranya? Itu kan Yesus kan itu dibawa oleh iblis. Nah, Ya, kan nah itu apa? ya. Itu berarti Yesus melihat iblis gitu. Hah? Kan Yesus dibawa oleh iblis. Apakah Yesus melihat iblis? Salah. Dia apa? Iblis itu. Karena dia tahu Yesus itu kan iblis itu bisa dia tahu kenapa orang ini bilang Tuhan saya cobain dulu. Begitu iblis itu. Ya, apakah waktu itu iblis sudah disunat apa belum? Siapa? Iblisnya sudah disunat apa belum? Kalau di kitab kami tak ada kitab jin, makanya saya katakan itu di kitab kami pun tak ada. Itulah kalau kalau ada kitab seperti itu, saya tanyalah itu iblis. Ya itulah, itu kan kalau bertanya kalian itu kan seperti ini. Kalau misalnya ada kitab jin apa kami baca. Itu kan Tuhanmu dibawa oleh iblis. Emang ini Tuhanmu dibawa iblis, dia mau kemana sih? Mau jalan-jalan atau kemana? Dicobailah. Coba ya. Dicobai tentang apa? Ketuhanan Yesus. Seperti apa suaranya, bunyi ayatnya? Gimana? Apa? Dicobai seperti apa? Ya, dicobailah Yesus. Tentang dibawa di bait Allah. Dicobai bagi batu bagi menjadi roti. Itulah sebabnya. Waktu itu Yesus umur berapa? Iya, waktu itu Yesus umur berapa tahun? Kalau tak salah saya umurnya 25. Yesus waktu hidup pernah sekolah nggak? Siapa? Yesus. Iya, Tuhan mana ada pernah ke sekolah kan Tuhan. Namanya Tuhan sudah tahu. Kenapa dia waktu disalib itu dia sebelum disalib itu dia sudah tahu bahwa dia ditangkap orang, mau dibunuh. Kenapa dia tahu itu? Terus kemudian kalau Yesus nggak pernah sekolah, terus dia apa kerjanya waktu dia hidup? Iyalah membawa firman karena dia Tuhan. Menjelaskan membawa firman kemana? Taurat, karena orang memakai kan dulu buku Taurat asli perkataan Taurat itu mereka juga boleh dibawa-bawakan yang tak jelas-jelas. Dia ngajar apa aja sih Yesus? Ngajar apa?
Ialah mengajar kasihilah musuhmu. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan begitu. Oh, jadi musuh harus dikasihi gitu ya? Iyalah, didoakanlah. Seperti abang, misalnya abang bersalah sama saya. Mesti kalau saya memang itu Yesus, saya doakan bapak-bapak kami yang ada di surga. Kalau ada orang yang gampar, sebentar dulu. Kalau ada orang yang gampar kamu, tempeleng kamu, itu kamu doakan. Kamu apa dia? Kalau ada orang pukul kamu, benjol kepalamu gitu, kamu doakan apa kamu melawan? Saya doakan lah, karena seperti itu. Kalau dia ulang-ulangi lah, mungkin lah karena kita manusia. Kamu doakan saja, nggak perlu lapor polisi. Karena Yesus mengatakan kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan, bukan 2 kali kata saja. Tapi kalau ketiga kali dia sambung, apa terjadinya? Kalau cuman sekali aja. Jadi misalnya nih, kamu ketemu saya, langsung saya tampar pipi kananmu. Kamu nggak marah kan? Iya. Tapi kalau ulangin lagi, enggak, sekali doang tapi rontok gigimu semua, gimana? Nggak marah kan? Kamu tidak ada orang dia pukul orang seperti itu. Loh, katanya nggak marah. Iya, contoh begini. Kalau kan abang mengatakan tadi tiba-tiba kau tampar saya, apa salahnya? Kan kita sekarang sudah tahu. Nggak ada salahmu. Nggak ada salahmu, saya mau buktikan aja kalau ayah kasihmu itu. Saya mau buktikan kamu marah apa enggak. Nggak marah lah. Nggak marah ya? Tapi ku ampuni, tapi jangan diulangi lagi. Seperti Yesus katakan. Iya, biar kata benjol berdarah-darah gitu, nggak marah ya? Iyalah. Kasihkan pipi kirinya dong. Begitu, kalau kita ikut dalam sejarah Kristus. Kan gini, kalau saya gampar pipi kananmu, benjol. Tentu kan kamu harus kasih pipi kiri lagi, terpaksa pipi kiri lagi. Ntar dulu. Setelah saya gampar pipi kananmu, plak, berdarah. Kamu kasih lagi pipi kanan kan? Pipi kiri? Ya kan perkataan Yesus itu seperti perumpamaan juga dong. Perumpamaan. Iya, seperti itu. Jadi bukan aslinya itu, umpama gitu. Iyalah, seperti ajaran dia lah. Jadi ajarannya itu karena dia sudah tahu manusia di bumi ini kejahatan semua, makanya dibuat perumpamaan seperti itu. Jadi ajarannya Yesus. Jadi ajarannya Yesus umpama semua, perumpamaan semua. Ada sebagian lah. Kalau yang hukum kasih itu tampar pipi kanan dan kiri, itu umpama, nggak boleh dilakukan ya? Kalau menurut apa pernah lakukan seperti itu? Ya kalau kamu mau buktikan ayatnya ya saya gampar pipi kanan terus saya tampar lagi pipi kiri, bonyok. Gimana itu? Iya begini Bang, karena Abang memasak seperti itu. Abang coba saja lah kalau ada orang yang sadar-sadar ada masalah dia sama Abang tapar saja lah bagaimana rasanya. Begitu. Iya, kamu kan ayatnya ada. Iya. Ayatmu ada. Iya, saya tahu. Ya mau buktikan itu ayat benar apa enggak, kamu lakukan apa enggak gitu loh. Itulah dibagi tahu itu Yesus Kristus. Jangan seperti itu engkau. Nanti kamu pergi di sana kau tampar orang. Enggak begitu. Coba baca ayatnya. Kalau kamu ditampar pipi kanan, balikan pipi kirimu. Iya, kan susah saya katakan itu perumpamaan bagi orang yang berdosa. Jangan lakukan seperti itu lagi. Jangan-jangan pipi kananmu udah bonyok. Balas dengan kejahatan. Jangan-jangan pipi kanan sama pipi kirimu udah bonyok. Praktek yang ini ayat. Coba open cam dulu, gue mau lihat bonyok kali lu. Adalah seperti itu dong. Gimana? Namanya firman Tuhan, ada perumpamaan, ada perumpamaan tentang hidup, cara melaksanakan supaya kita sesama boleh tahu. Bro,
itu waktu Yesus disalib itu mati mengenaskan itu, kamu sedih nggak sih mendengar cerita itu? Iyalah, sedih lah. Sedih ya? Namanya, iya. Karena kita tubuh jasmani juga. Karena kita ini adalah anak-anak dia. Kalau kamu sedih, kalau kamu sedih ngapain kamu sekarang seneng dengan matinya Yesus? Iyalah, tetap sedih lah dalam iman macam itu. Kamu dendam nggak kepada yang bunuh Yesus? Tak mungkin lah dendam sama yang bunuh. Mana boleh dendam sama orang seperti itu. Sedangkan waktu ditangkap Yesus kan Petrus, siapa itu namanya? Petrus potong kuping orang kan. Yesus apa diambil telinganya jatuh di leketnya kembali. Kan Yesus tapi Yesus bawa Yesus bawa pedang juga loh. Kan Yesus bawa pedang juga. Mana ada dia bawa pedang? Tidak ada. Yesus bilang gini, aku tidak membawa damai tapi melainkan bawa pedang. Ah, itu perumpamaan. Oh, umpama lagi, buset, umpama semua. Iya, kan saya katakan tadi ada perumpamaan, terus yang benarnya yang mana? Iya, bagaimana punya di mana itu kalau memang Yesus membawa dia pergi, dia bawa pedang. Di mana? Ya itu urusan kamu, bukan urusan gua. Iya kan abang tadi Yesus membawa pedang, tapi di mana tahu Yesus pergi waktu sama-sama muridnya bawa pedang, ada nampak dalam film itu. Ya itu Yesus sendiri ngomong bawa pedang. Itu pedangnya buat apa sih? Abang. Tak adalah seperti apa. Itu perkataan dia kepada murid-muridnya. Itu Yesus beli pedang di mana itu? Itulah saya sampaikan sama you. Apakah pernah ketemu Yesus bawa pedang waktu jalan-jalan? Tak ada kan? Orang sendiri Yesus yang ngomong kok. Itu pedang Yesus yang dibawa di bumi itu adalah firman, menggenapi semua yang ada di kitab Taurat. Itulah namanya pedang. Oh, bukan pedang beneran. Iyalah, namanya pedang alat kepada manusia sampai sekarang. Kalau ini itu. Kalau salib beneran apa enggak? Kalau namanya salib itu lambang. Bukan perumpamaan juga. Kalau namanya juga. Salib itu lambang Yesus waktu disalib, lambang. Perumpamaan juga bukan? Perumpamaan. Bukan perumpamaan juga, itu kan kenyataan salib itu. Kenyataan. Lain perkataan abang tadi, karena abang tadi katakan Yesus membawa pedang. Di mana dia jalan-jalan bawa pedang? Itu waktu disalib itu Yesus itu kira-kira menurut kamu waktu digebukin itu menurut kamu sakit apa enggak? Iyalah sakit lah, namanya Tuhan. Sakit lah kalau kita tengok. Apanya sih yang ditombak itu sampai dia mati? Terakhir apanya? Tahu nggak? Apa dia? Apanya yang di dalam badannya itu apanya yang ditombak sehingga dia mati? Iya, di lambungnya ditombak waktu diturunkan sesudah mati dia kan prajurit itu kan ditombak kan, prajurit itu kan dia punya mata juga kabur waktu kena darah Yesus itu matanya terbuka. Itu berarti waktu ditombak jantungnya itu mengucur darah banyak dong? Iya, menetes darah dia, jatuh lah. Kena di mata prajurit itu karena mata dia itu kabur. Tapi sembuh, mata dia terbuka, dia melihat baik-baik juga. Kamu nggak kasihan dengerin cerita itu? Iya, memang betul lah. Sedih ya? Iya, sedih lah. Kan coba kalau cerita darah Yesus itu kan kalau dibagi sama iblis, Pak iblis takut. Begitu. Kan tengok saja jubahnya itu waktu diambil oleh prajurit. Kan mereka undi karena bajunya itu baju ajaib. Baju. Dulu Bang Yan, aku mau minum. Iya. Kan sekarang ada yang mendapat itu sekarang.
dijadikan benda apa namanya, barang kuno. Gitu abang. Nah, oke, terima kasih abang ya. Saya mau tidur. Kita lanjut besok. Kita malam ini bahas apa abang sampaikan dan apa juga saya sampaikan, begitu saja. Kita bertanya sama seorang kenapa ini, bagaimana apa itu. Halo? Halo, Pak Kenzo. Halo. Halo. Halo, sampai di sini. Halo, Pak Kenzo. Iya, sampai di sini dulu ya, karena saya mau tidur. Nah, begitu. Pak Kenzo, halo. Tadi Pak Kenzo udah puas belum sama jawaban yang di surat jin itu? Iya, itulah bertanyalah abang sama guru abang lah, kenapa ini, bagaimana ini, kenapa Kristen bertanya seperti itu, tapi dalam syariat kita begitu. Perlu juga abang, bukan saya paksa. Kalau bukan saya paksa seperti itu, karena ini firman Tuhan. Ya, maksudnya macam saya kan, saya macam ini, kenapa Yesus disalib, saya bertanya kepada pastor, pendeta saya, kenapa ini, begitu saya. Makanya saya tahu kuat iman saya. Ya, maksudnya begitu tadi juga jawabannya begitu karena saya mau keluar, begitu juga abang, supaya kuat iman abang, supaya kuat syariat abang itu, supaya tepat. Ya, saya coba jawab ya Pak Kenzo ya. Boleh apa? Ya, memang ada ayatnya waktu ketika Nabi Muhammad ingin menyembah Tuhannya, menyembah Allah untuk sholat. Itu jin itu berdesakan mengerumuninya, yaitu ingin berjamaah sholat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin sholat berjamaah. Nah, adapun soal jin disunat atau tidak, ya ini Quran ini, Islam ini agama untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Manusia, semua makhluk yang bernafas, semua bernafas, begitu. Enggak, kecuali binatang enggak diwajibkan. Iyalah. Jadi pada intinya Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika jin itu mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad, ya dia beriman. Karena bacaannya itu menakjubkan jin-jin itu. Ya, makanya jin itu percaya bahwa ucapan itu bukan ucapan manusia, itu ucapan Allah. Makanya dia langsung beriman. Nah, jadi sesuai dengan ucapannya dia beriman kepada Al-Quran. Ya, tapi otomatis kitabnya itu ada juga lah, sampai dibaca di situ. Maksudnya gimana? Ya kan kitab jin. Iya, ada surat jin. Memang ada. Itulah saya tanya tadi, Bang, bukan saya persoal jin gitu. Iya. Maksudnya gimana? Bukan saya persoal. Halo. Bukan kitab jin, surat al-jin. Gimana? Iya. Ya surah al-jin lah, sama lah. Siapa ya? Ada yang halo-halo dulu, ada yang halo-halo siapa nih? Ya, bisa saya bantu? Bisa Pak, silakan Pak. Jin. Saya dulu ya, saya terangkan dulu ya. Ya. Halo. Dan sesuai dengan perintah Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Nah, syariatnya apa? Syariatnya Islam. Nah, mengenai sunat, yaitu pastilah jin itu menunaikan syarat Islam. Ya disunat juga jin itu. Ya karena kita tidak mengetahui, karena kita lain alam, beda alam. Jadi kita tidak mengetahui kecuali Allah dan Rasulnya. Iya.
begini ya Bang, karena di syariat mesti ada itu kan, di syariat Bang ada kalau orang amal sunat itu kan, kalau misalnya manusia disunat kan ada seperti ini macam ini kan, begitulah sama jin itu. Ya mungkin masalahnya ada tertulis kan, Abang mengatakan tadi semua menyembah Allah, jin juga boleh. Begitu kan di syariat Abang kan, kalau udah selesai itu. Kalau tadi sunat udah di luar 4 kali dijelaskan itu, udah 4 kali. Pak Keju. Oke, apa lah. Kalau bisa saya tambahin Pak Keju. Ya mau Bang. Ya. Surat Al-Jin ini berisi tentang pernyataan iman segolongan jin kepada Allah. Adapun tentangan syariat manusia dan jin itu berbeda, tidak sama. Iya, saya tak bantah lah itu. Iya. Yang saya bantah itu karena mengatakan dia mengikuti boleh menyembah Allah, dia tahu. Sebelum saya itu. Begitu sebelum manusia ada, Nabi Adam itu jin telah menyembah Allah, telah menyembah Allah. Itu Abang, saya tak ada bantah. Jadi surat Al-Jin tidak berisi tentang syariat jin, adalah tentang syariat terhadap manusia. Kayaknya pertanyaannya ini nggak kesan begini deh. Kenju, coba kamu berbahasa Indonesia dengan baik supaya pertanyaanmu jelas. Coba ulang coba. Iya, saya kan pertanyaan saya seperti itulah. Apa itu? Yang saya tanya itu tentang jin itu tadi. Ya udah. Iya, kenapa ada surah Al-Jin itu? Udah dijelaskan kan? Iya, kenapa dibolehkan dia seperti contoh yang saya buat. Kenapa Muhammad dia dibolehkan seperti itu? Karena kan dalam kalau menyembah Allah sudah soleh, kan sudah sempurna lah kita, sudah sunamatan. Tapi kenapa iblis itu? Jin apa iblis nih? Ya, jin itulah. Jin itu. Begitu Abang. Itu kalau masalah itu sebenarnya itu jin, itu sebenarnya sebentar. Itu sebenarnya jin mengganggu kamu nggak sih? Mengganggu nggak? Kamu pernah didatangin jin itu enggak? Jin, tak pernah lihat jin lah. Ya udah, kalau nggak pernah nggak usah lu urus. Gini aja deh, lu dengerin gua baik-baik. Iya, memang betul kata Abang. Memang kita belum tahu. Tapi kenapa orang bilang tahu bahwa dengerin dulu, kita pindah topik. Udah dulu. Itu kan Yesus disunat 8 hari. Nah, kamu ini nggak disunat. Nanti kalau kamu ketemu Yesus, ditegur Yesus, "Woi, kok kamu nggak disunat, beda dengan saya?" Apakah kamu jawab apa? Tak ada. Kalau ada perkataan di firman-Nya seperti itu, mungkin kami juga berpikir-pikir Abang. Karena tak ada seperti itu yang Abang sampaikan, mungkin nanti kamu mau ketemu Yesus nggak? Kalau ketemu Yesus, iyalah seperti saya berdoa. Ya, oke, baik. Gitu. Nanti kalau Yesus nanya kamu, dengan manusia. Nanti kalau kamu ketemu Yesus, Yesus nanya kamu, kamu kok kamu nggak disunat, saya disunat. Jawabanmu apa? Bukan seperti itu, Abang. Karena Yesus mengatakan bukan tak boleh kau masuk surga kalau tak disunat. Tak seperti itu. Ya udah, begini deh. Apakah alat kelamin kamu sama dengan alat kelaminnya Yesus? Apa kalau seperti itu? Sama apa enggak? Namanya manusia lah, kan Abang manusia laki-laki, namanya laki-laki kan. Sama enggak modelnya? Ada pernah Abang tahu bahwa laki-laki tak ada kelamin? Sama, bukan tidak ada. Sama enggak modelnya? Sama apa enggak? Bilang apa Abang, terserah Abang saja. Saya tanya sama apa enggak? Iya, kan namanya laki-laki, sama lah kita laki-laki. Oh, enggak. Yakin sama Yesus disunat kamu enggak? Beda dong. Iya, saya tahu. Kan kalau ada kelahiran berarti beda. Lu jawab aja beda gitu. Begini, kan waktu lahir Yesus kan zaman itu kan masih apa? Udah, nggak usah ngomongin lahirnya, kepanjangan lu. Begitu Abang. Jadi Yesus ini kan disunat, kamu enggak, artinya enggak sama dong.
Sama nggak? Apakah sama? Tak sama lah, dia Tuhan. Iya, tak sama lah. Artinya Yesus bagus, kamu enggak. Apa? Kenapa sih kamu nggak mau disunat gitu? Masalahnya apa? Iyalah, kalau saya sunat sendiri boleh. Sudah sunat sendiri. Bukan ajaran kami itu sunat dalam Kristen nanti. Kalau tadi sunat tak boleh masuk dalam Kristen, bukan macam apa? Kan tak boleh kita masuk Islam kalau tak disunat begitu. Bukan masuk Islam, kamu ini kamu benar belum disunat ya? Belum ya? Belum disunat kan? Udah, kalau saya sunat sendiri, bukan perkataan apa. Untuk syariah Kristen contohnya. Enggak, itu loh burungmu udah dipotong belum? Dipotong, saya sendiri potong, pergi ke dokter. Oh, udah, berarti kalau kamu udah dipotong, udah disunat, berarti Yesus nggak berguna bagimu loh. Tak ada ajaran seperti itu. Itu Paulus ngomong, jika kamu disunat. Iya kan, Paulus yang mengatakan itu. Kan iya. Karena Paulus menyampaikan kepada orang, memang kepada orang semua ya muter-muter. Kamu percaya nggak ucapan Paulus? Ya, saya percaya lah. Berarti kalau kamu percaya, kata Paulus, jika kamu disunat, Kristus tidak berguna bagimu. Ayo lu, berarti Yesus nggak berguna bagi kamu. Ayo. Iya, lain kali kalau perkataan Yesus kan. Begitu. Kamu kan percaya ucapan Paulus, berarti sekarang Yesus tidak berguna bagimu, toh? Iya. Karena bukan perkataan Yesus, itu kan perumpamaan untuk beriman kepada Yesus. Itulah umpama lagi. Kamu kalau tersudut umpama lagi. Aduh, banyak sekali umpamamu. Saya jelaskan ya, contoh di Kristen, bukan semestinya masuk Kristen kalau tadi sunat macam itu. Jadi kalau kamu disunat kan, dengerin dulu. Kalau kamu dengerin dulu kata Paulus. Lain di agama abang. Kata Paulus, dengerin dulu, Dibilang sudah soleh, mengatakan di agama. Kalau kamu disunat, jika kamu disunat, kalau kamu disunat, Kristus tidak berguna. Kamu kan disunat, berarti Yesus tidak berguna bagi kamu. Berguna juga, Bang. Karena berarti Paulus bohong. Iya. Oh, Paulus bohong udah. Karena dalam ajaran Yesus itu tak memaksa mau sunat mau tidak begitu. Berarti Paulus bohong ya? Pengajaran apa? Berarti Paulus bohong. Tak ada bohong. Nah, itu ngomong itu. Tak boleh bohong dia itu karena dia adalah suci itu. Suci bagaimana orang mantan narapidana? Iyalah, jujur dia, tak pernah berbohong, tak pernah orang malah mengajarkan orang diajarkan Allah kepada dia, diajarkan dia sebegitu. Kamu yakin Paulus nggak pernah membunuh orang, memberontak, menganiaya murid-murid Yesus? Nggak percaya? Percaya. Kenapa kamu bilang orang suci, orang dia mantan pemberontak, mantan pembunuh kok? Kamu ini gimana sih? Iya, zaman dulu sebelum dia kenal itu Yesus. Ya berarti artinya mantan. Macam abang tak kenal Yesus, makanya ada perkataan seperti itu. Kalau kenal Yesus, kamu pun seperti itu, dibaptis. Kamu dibaptis. Berapa orang yang dibunuh Paulus? Kalau namanya dalam kerajaan Romawi tak tahulah kita, karena dulu itu mereka bunuh-bunuh anak kecil yang pengikut Kristus. Berarti Paulus pernah membunuh anak kecil ya? Iya, dulu cerita itu dalam Romawi. Itu Paulus membunuh dia pakai apa? Pakai tangan apa pakai pedang apa pakai tombak? Tak tahulah saya itu. Kalau itu kan kerajaan Romawi itu mungkin bukan Romawi yang diomongin Paulus. Iyalah, dan kan waktu jahat itu Paulus, waktu dia jahat tuh itu dari kerajaan Romawi. Itu Paulus orang mana sih? Orang Kalimantan apa orang Sulawesi? Tak tahu lah kalau orang Kalimantan. Apa saja lah. Orang Sunda mungkin.
Oh, bisa jadi. Terus kamu itu Paulus itu kenapa sih dia bunuh orang? Orang itu salahnya apa sih? Hah? Itu kenapa dia bunuh orang? Salahnya apa? Ya, namanya orang jahat belum tahu apa. Dia tak mengenal Tuhan. Oh, berarti dia ya berarti Paulus nggak pernah nggak mengenal Tuhan, dia memberontak gitu ya? Iyalah. Nah, terus waktu dia di penjara salahnya apa dia? Hah? Kan Paulus pernah di penjara 2 tahun. Iya, karena dia itu kenapa dia? Mau memberitakan kebenaran. Dia lepas dari kerajaan Romawi, ditangkaplah dia. Berapa tahun sih di penjara? Ya, yang macam abang bilang itulah. Terus di penjara ngapain? Ya namanya kalau namanya itu penjara lah, duduk berdoa lah macam itu. Di sel, dalam jeruji besi ya, di sel. Iyalah namanya di penjara. Namanya penjara macam mana penjara? Mau kandang ayam, mau seperti di bawah tanah, namanya penjara. Terus pernah nggak Paulus di penjara itu dia makan apa? Ya namanya penjara, tak tahu lah apa mau nasi basi, mau apa yang penting dia boleh makan. Terus dia pernah nggak berantem sesama napi dia itu? Pernah nggak dia berkelahi di dalam sesama tahanan? Saya tak pernah tahu lah kalau berantem itu. Kalau saya aja itu mungkin saya bagi tahu sama abang lah. Terus kemudian di dalam itu kan 2 tahun. Kamu nggak tahu apa kerjanya di dalam? Iya namanya penjara. Namanya penjara kalau macam penjara macam kita kalau dalam rumah itu cerita macam itu kalau ada kau cerita macam itu. Nggak pernah. Kalau nggak pernah. Tuhan bercerita begitu. Nggak pernah ada yang besuk teman-temannya gitu besuk. Nengok-nengok ya, gitu. Teman-temannya dikunjungi lah. Kunjungi ya. Siapa aja itu? Bawa roti gitu, bawa makanan ya. Iyalah siapa itu saudaranya lah. Keluarga dia. Itu penjara buka jam besuknya jam berapa sampai jam berapa? Waktu itu. Jam besuk. Jam boleh datangnya orang jam berapa? Nggak tahu ya. Saya jam berapa. Terus kemudian setelah dia keluar, Paulus kemana? Iyalah dia keluar mengajarkan. Apa ya diajarkan? Firman Tuhan, begini begitu, begini apa ajaran Yesus, begini. Paulus pernah ketemu Yesus nggak? Pernah, dialah ketemu. Di mana? Itulah dia menjadi rasul. Waktu dia pergi mau memberontak itu, dia mau membunuh pengikut Kristus. Kan dia kalau nggak salah waktu itu dia ke Padang. Kalau nggak salah waktu dia ke Padang ketemu A.M. Dansik ya. Padang. Iya ke Padang ketemu A.M. Dansik, Datuk Maringgi. Bukan? Iya, kalau nama samarannya boleh juga. Saya juga boleh di sini ada Paulus. Nama samaran. Namanya Samar, nama Samar. Kan macam dia sama abang kan macam Muhammad. Kamu ini orang mana sih? Kamu ini orang mana sih? Bahasa Indonesia mu nggak lancar gitu? Iya, karena saya di sini di Malaysia, makanya kaku-kaku juga. Oh, kamu di Malaysia. Tapi kamu warga negara Malaysia apa warga negara Indonesia? Bukan. Indonesia juga, tapi saya lama dekat sini. Oh, kamu jadi merantau kerja di situ? Oh. Kerja sama majikanmu orang mana? Kalau majikan saya banyak lah majikan saya di sini. Cina, Melayu macam itu. Bukan Muslim? Iya ada juga Muslim, ada juga Kristen, ada juga Buddha, Hindu. Karena di sini macam di Malaysia itu banyakkan kebanyakan di sini. Dengerin dulu, di Malaysia itu banyakkan Muslim apa Kristen? Ada juga banyak Kristen di sini, ada juga banyak Islam. Menurut kamu yang paling banyak yang mana? Iyalah, banyaklah Islam lah di sini. Kamu tahu nggak kasus kemarin itu kamu nggak boleh sebut nama Allah lagi di situ? Kamu tahu nggak? Iya saya tahu. Terus sekarang
kamu masih berani sebut Allah gimana? Kalau ada kamu dicari polisi? Tak ada lah sekarang, mana ada, boleh disebut Allah. Kenapa saya kerja di sini gabung-gabung sama orang Melayu? Tak ada masalah kok. Karena mereka kata juga itu orang politik, itu politik. Begitu. Jadi kamu nggak setuju? Iya, bukan tak setuju. Karena kalau namanya orang politik itu dia mau kemauannya macam itu, orang namanya politik. Kemauan dia. Kalau orang yang sadar tak ada, biar saja. Kamu orang mana sih, asli mana? Orang Sumatera. Orang Sumatera apa orang? Kalau saya Sumatera lah. Sumatera. Kamu di Sarawak apa di mana? Kuala apa? Di mana? Saya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur di gang mana? Di Batu 25. Oh, Batu 25. RT berapa? Kalau RT-nya tak ada di sini. Oh, nggak ada RT. Dekat pos ronda ya? Saya di Bandar lagi. Kerja apa sih kamu di sini? Kalau saya perusahaan perusahaan Jepang, minyak. Kamu bisa bahasa Jepang? Kan yang kerja di situ kan orang-orang kita Melayu juga, yang bos-bosnya Cina. Kalau dia bos besarnya Jepang, dia punya perusahaan itu. Bahasa sehari-hari apa di situ? Bahasanya apa? Kalau bahasanya macam di sini, ada juga bahasa orang asli, ada juga bahasa nama-nama kampung macam itu, bukan sama semua. Tapi kalau masuk dalam bandar macam saya kan, mereka berkata-kata sama saya, mereka pakai satu bahasa Malaysia. Kalau kamu hari Minggu kamu pergi gereja nggak? Ya kalau di sini saya pergi gereja lah, karena kalau di sini hanya untuk online saja. Gereja apa namanya gerejamu di situ? Ya kalau di sini gereja namanya ada Betani, GKI. Pernah nggak kamu ikut perjamuan kudus? Kalau perjamuan kudus di sini tak pernah, karena waktu saya kadang saya dibagi kerja juga hari Ahad, kadang dibagi cuti macam itu. Tapi tak ada waktu lah. Tak mungkinlah saya menceritakan yang tak pernah saya jalankan. Tapi seumur hidup kamu belum pernah perjamuan kudus? Ya namanya merantau begitulah. Hanya kita mengingatkan saja bahwa kita adalah anak Allah. Jangan sampai kita dosa hari-hari terbesar di depan kita macam itu. Kamu masih bujangan atau udah punya istri? Saya sudah bujang lah saya. Orang tuamu di mana? Kalau orang tua saya di kampung. Orang tuamu juga Kristen ya? Iyalah, Kristen. Kristen semua? Iya. Kenapa kamu jadi Kristen? Ya namanya lahir dari Kristen, ya begitulah. Karena keturunan gitu. Apa sih arti Kristen itu? Pengikut Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus lah. Jadi kamu ikuti Yesus? Iyalah. Yakin? Yakin ya Bang. Coba sebutkan ajaran Yesus yang kamu lakukan sekarang. Ya saya ajarkan doa yang tak boleh lepas sama saya. Bapa kami yang ada. Iyalah, ajaran Yesus juga itu. Mana pernah ada orang itu perkataan Yesus diucapkan Yesus. Apa coba satu ajaran Yesus? Satu. Ajaran Yesus, jangan membunuh. Jangan berzina. Tuh. Jangan memaksa jangan balas jahat dengan kejahatan macam itulah, segala macam yang terus kalau sesuai dengan ajaran Tuhan. Cara menyembah kepada Tuhan seperti apa? Ya kalau kita masuk dalam misalnya kita beribadah di dalam, pergi beribadah, salam-salaman kepada kawan di luar macam itu, lepas itu kita masuk, kita berdoa dulu, kita serahkan dulu kita kepada Tuhan bahwa kita
sudah sampai di rumah, selamat kita sampai di rumah. Kan itu. Kalau kamu berdoa, berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapa? Iyalah, berdoa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, macam itu, Abang. Tuhanmu yang mana sih, Bapak, Yesus, apa Roh Kudus? Tuhan. Iyalah hakikat Tuhan. Hah? Hakikatnya itu macam itulah. Enggak, kalau kamu berdoa, dengerin dulu. Kalau kamu berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Yesus, apa berdoa kepada Roh Kudus? Iyalah, karena masuk dalam ibadah itu makanya saya katakan tadi berdoa itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena saya salam-salaman tadi kepada kawan-kawan. Saya mengampuni. Terus sekarang yang mana Tuhanmu di situ? Bapa kah, Putra kah, Roh Kudus kah? Yang mana Tuhanmu di situ? Ya, Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan? Iyalah, hakikat dialah itu. Karena dia mengatakan itu, karena dia itu adalah aku. Enggak, yang Tuhan siapa sih? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Iya, namanya Bapa itulah Yesus. Bukannya Bapa Yesus juga? Iya. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapa? Kan bawa apa di situ? Ada pernah dengar itu apa firman mengatakan seperti itu? Ini kamu mengatakan Bapak Yesus juga, Yesus Bapak juga kan? Memang iya betul. Itulah saya katakan sama Abang, karena itu kami bilang Bapak itu ajaran Yesus. Nah, bukan waktu dia lahir. Kalau dia masalah lahir itu adalah Yesus. Apakah Bapak dan Yesus sama apa beda? Iya, sama. Sama, berarti karena dia itu, kalau kamu percaya, karena dia itu adalah satu. Iya, kalau sama artinya Bunda Maria melahirkan Bapak. Terbawa lagi Abang di situ. Kan ya kan sama. Ya lu gimana sih sama-sama? Begini Bapak, waktu lahir Yesus ada pernah firman mengatakan seperti nanti kau lahir sebagai Bapak. Ya kamu yang ngomong barusan tadi, Bapak Yesus juga kan Yesus Bapak. Ini saya akan sampaikan tadi, saya beribadah seperti itu. Karena ajaran kan seperti itu. Terus yang salah kalau begitu Abang, kalau memang coba pergilah Abang macam mana cara kita salam-salaman. Jadi enggak, bukan itu. Yang sekarang yang kamu sembah Yesus atau Bapa apa Roh Kudus Tuhanmu? Iya, kan saya berdoa tadi. Cara coba seperti caramu berdoa seperti apa sih? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di berarti bumi seperti di surga. Dengar dulu, di bumi seperti di surga. Begitu. Berarti kamu berdoa kepada Bapa. Begini. Berikanlah kami pada hari ini makan dan ampunilah kami. Ya itu. Begini, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti saya tadi, saya salam-salam kalau ada kesalahan. Ya, jadi sekarang waktu kamu berdoa itu berdoa kepada Bapa, nggak berdoa kepada Yesus. Iya, sama saja. Sama saja. Iyalah, karena dia mengatakan itu, dia itu adalah aku. Kamu ini berdoa kepada Bapa. Dengerin dulu. Kamu ini berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Yesus sih. Tadi doamu boleh disebut Yesus, boleh juga disebut Bapa. Lo pelin-pelan dong kalau gitu. Gimana sih kamu ini? Macam ini ya, Bapa kami yang ada di surga, macam itu. Nah itu berarti bukan Yesus dong. Lepas itu boleh juga, karena sudah dinamanya waktu dia manusia. Namanya di manusia itu yaitu. Kalau dalam kerajaan surga itu Bapa. Karena dia itu Bapa. Apa pernah Bapak menyebut nama Bapa? Tak pernah lah. Makanya, di surga ada siapa sih? Di surga ada Bapak. Kalau di surga ada siapa aja di surga? Di surga itu Yesus lah Bapa. Satu orang apa dua orang? Satu orang lah. Karena kalau malaikat dia ada di tadi kamu menyebut dua nama, Yesus dan Bapa. Itu dua apa satu?
Apa saya katakan tadi, boleh juga dikatakan Yesus karena dia turun di bumi di nama Yesus. Saya nggak nanya di bumi. Di surga Bapak lah. Oh, Bapak lah, berarti Yesus nggak berkuasa di surga. Berkuasa lah karena nama dia di bumi saja. Apa? Yesus. Di surga. Kalau ya. Di surga sekarang begini dengar dulu. Yesus di surga kerjanya apa? Ialah dia menunggu tengok-tengok kita lah. Dia tengok-tengok dia macam mana berita dari sana, dari abang lah, contoh abang apa berbuat. Terus Bapak ditulis di kitab kehidupan di sana. Iya. Kalau Bapak kerjanya apa? Yesus itulah. Lu kok Yesus dan Bapak sama? Yesus dan Bapak sama, yakin? Iya, kalau kami sebut Yesus di bumi ya lah. Ini ngomongin surga ini. Kan Yesus sudah di surga sekarang, Bapa lah dia sekarang. Karena dia begini, waktu dia pergi naik di surga, dia mengatakan baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus karena dia tak ada di dunia lagi. Begitu apa? Waktu dia hidup mengajar, dipanggil Yesus, begitu. Itu penjelasannya. Kamu ini sadar apa enggak sih? Saya jelas sama Bapak, itu begitulah. Yesus itu jadi Bapak. Kan dia sampaikan kepada muridnya. Jadi sekarang Yesus jadi Bapak? Iya, karena dia naik, dia sampaikan. Gini nih, dengerin dulu ya. Kepada murid. Dengerin dulu. Kalau Yesus jadi Bapak, dipanggil apa? Apa? Kalau Yesus jadi Bapak, panggilannya apa? Tuhan lah, Tuhan Allah. Gitu. Jangan dulu. Ini kan Bapak dan Yesus. Kalau Yesus jadi Bapak, dipanggil Bapak apa dipanggil Yesus? Iyalah, boleh juga Bapak, boleh juga Tuhan, boleh juga Yesus. Sama. Iya, karena saya Kristus Yesus. Tuhanmu ada berapa sih, Bro? 1. Siapa? Iya, Yesus. Yesus. Berarti bukan Bapak Tuhanmu? Iyalah, Yesus Bapak. Karena dia ini Bapak Gembala. Lebih tinggi jabatannya Bapak apa Yesus? Iyalah, lebih tinggi lah Bapak karena dia di surga lah. Kalau di surga tinggi lah, kalau di bumi itulah Yesus. Ini yang di surga ini ya saya omongin di surga. Kan Yesus sama Bapak di surga ya. Yang lebih tinggi jabatannya siapa? Maha tinggi. Berarti Yesus maha pendek. Di bumi lah namanya Yesus dalam manusia. Bukan kalau namanya. Bapak, iya boleh. Kalau Bapak maha tinggi berarti Yesus maha pendek gitu. Tak ada lah seperti itu bunyinya abang. Terus yang maha tinggi kan Bapak, Yesus maha apa? Iyalah kalau kita memuji dia begitu. Memuji, mendengar firman dia, bernyanyi begitu. Namanya Allah. Ada yang lain nggak mau dialog sama ini anak? Bantu saya jinakkan ini anak. Ada yang lain nggak nih? Ngantuk gue. Iya. Apalah cerita apa? Lanjut bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bang. Ini orang Jawa. Nah. Boleh kok. Halo. Ya. Ngobrol bang. Ngobrol bang sama Kenju itu, dia Kristen bang. Tanya-tanya aja pakai. Yang penting kita berdiskusi yang baik lah, mana yang baik. Kalau kita Kenji, kamu nomor teleponnya berapa? Kenapa? Taruh di sini, simpan nanti. Kalau ada link saya kasih kamu masuk sini. Taruh di chat berapa? 011. Di chat di sini nggak bisa kalau ditulis susah. Kalau di sini tak ada lah. Tulis di chat. Tulis. Kamu pakai HP kan? Iya, karena nomor Malaysia susah masuk di sana. Iya, makanya tulis di sini nomornya. Atau saya kasih nomorku ya. Nanti kamu telepon. Nih, kamu chat. Mana? Kok jadi resen malah? Ini nih nomorku, kau simpen. Baru kau nanti WA. Iya. Nah ini nomorku nih. Iya.
Itu lihat. Udah lihat belum? Iya. Sudah. Dia di Tadi save saya dulu sudah baru. ambil. Ya udah diambil di tadi save di WA dulu sekarang, Hmm. di WA dulu kamu lihat, di WA dulu baru aku simpan namamu. Udah belum? Nanti saja lah Bang, nanti besok lah, Nanti sampai. Nanti kamu lupa. Tak ada lah, saya sudah tulis di buku lah. Oh iyalah. Ini belum ada. Tadi kalau Pak ini sudah Pak Logos sudah nih. Ini Pak Logos nih udah nih. Nih Pak Logos sudah masuk nih. Kamu belum? Jangan takut lah, kita kan teman semua. Iya. Udah belum? Apa dia? Belum di WA, belum. Udah. Sudah nanti lah. Nanti sampai situ. Oh ya udah. Ayo Bang, lanjut Bang. Yang lain. Oh Mas Bro, boleh nanya enggak ini? Boleh. Ini kan saya ke Islam ya, maaf ngomong ya. Nah, kita ngambil di surat Maryam, ya kan? Capek, jangan ditanyain terus. Enggak, ini di surat Maryam mulai dari ayat 27 Itu siapa ya? Sebentar. Itu siapa yang nelpon tadi? Itu ya? Apa dia? Yang nelpon saya siapa? Malaysia. Iya. Itu tadi. Ini. Kenji yang nelpon ya? Bukan? Iya. Ntar, ini nomormu ya. Ini ya? Coba lihat fotonya. Wah, ini ya kamu ya? Iya. Wih, mantap. Wih, ganteng pula kau ini. Oke. Saya simpan dulu ya. Gimana cara nyimpennya kalau masuk gini? Nanti lah, karena kita lagi live. Ini saya mau nyimpan. Gimana cara nyimpennya? Lanjutlah. Oke. Gimana cara nyimpennya? Plus. Nelpon malah aku. Ya udah lanjut Bang. Oke. Simpan. Lanjut Bang. Aku mau nyimpan dulu. Aku keluar dulu. Mas Bro. Nah ini siapa Del? Ini siapa sih yang telepon ini? Ini saya. Halo. Ya. Ini Mas Bro, saya mau nanya. Lain ya. Maaf loh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, ini saya mau nanya masalah tentang surat Maryam nih, ayat 27 sampai 36. Tolong jelaskan. Kok pada diam? Ya, silakan saja Bang. Pada ngantuk apa? Nggak tahu lah. Mungkin ngantuk lah. Menyimak. Mumpung ada orang Kristen biasa dialog gitu loh. Ngobrol lah. Paling pada kelenger ini semua. Tahu nih. Tadi ada yang nanya tuh Bang. Banyak yang ngobrol lah, itu Kristen bagus itu, anak itu diajak ngobrol. Oh ya, sebelum dilanjut kita masih berdiskusi ya dengan teman kita ya Kristen untuk yang di Zulfikar Official Zulfikar di Zuma atau Zulkifli M Abbas akan saya tutup karena udah 1 jam 35 menit ini. Untuk yang di Zulkifli M Abbas bisa bergeser ke Zulfikar Official, silakan bergeser ke sana karena di channelnya Bang Zuma akan saya tutup. Untuk
mengikuti diskusi yang tambah malam ini tambah menarik ya.